Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang pengaruh fenomena Halloween Effect terhadap abnormal return saham IDX 30 di Bursa Efek Indonesia tahun 2022. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok satu. Yang pertama ada Salsabila Mutiara, Nanda Eka Hoirunisa, Andreas Tri Hermawan, dan saya sendiri Amelia Situlutfiah, dan ada Atika Nur Amalia Lestari. Untuk mempersingkat waktu, akan langsung ke paparan yang pertama. Di sini ada latar belakang. Anomali adalah penyimpangan terhadap konsep pasar efisien yang penyebabnya sangat sulit dijelaskan dengan cepat. Salah satu jenis anomali kalender adalah fenomena sell in May and go away, yang merupakan fenomena pada waktu investor menjual portofolio ekuitas pada bulan Mei untuk berpindah investasi dalam aset bebas risiko sampai dengan bulan Oktober dan kemudian berpindah kembali ke investasi portofolio ekuitas, sehingga dengan investor dapat memperoleh abnormal return dari balis yang secara historis terjadi antara bulan November dan April dan menghindari pasar bearish yang biasanya terjadi antara bulan Mei dan Oktober. Pada dunia saham, bulan Mei sampai Oktober sangat ditakuti karena merupakan refleksi masa-masa kejatuhan saham Amerika yang kerap kali terjadi pada bulan Oktober, di mana bersamaan dengan Hari Raya Festival Halloween yang merupakan tradisi di benua barat untuk menakuti anak kecil. Karena seringnya terjadi masa kelam pada bulan Oktober, akhirnya terciptalah istilah Halloween Effect bagi para pemain saham. Adapun rumusan masalah yang pertama, apakah terdapat abnormal return yang diperoleh para investor akibat fenomena Halloween Effect? Yang kedua, apakah ada perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa fenomena Halloween Effect? Di sini ada penjelasan pasar modal. Menurut Jonas 2013, pasar modal merupakan suatu wadah yang memberikan jasanya dengan menjembatani hubungan antara pemilik dana, yaitu investor, dengan peminjam dana. Dalam hal ini disebut dengan emiten. Di sini ada penjelasan return. Menurut Jugianto 2003, return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return dapat berupa return realisasi yang sudah terjadi atau return ekspektasian yang belum terjadi tetapi yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang. Untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Nanda Eko Herunisa, NIM 511-2013-67. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis return. Jenis return sendiri itu ada dua, yaitu return realisasi sama return ekspektasi. Nah, return realisasi merupakan return yang telah terjadi. Return realisasi dihitung berdasarkan data historis. Return realisasi penting karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja dari perusahaan. Return history ini juga berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi. Kemudian yang kedua itu ada return ekspektasi. Return ekspektasi adalah return yang diharapkan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Berbeda dengan return realisasi yang sifatnya sudah terjadi, return ekspektasi belum terjadi. Return total merupakan return keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode yang tertentu. Kemudian next. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian efisiensi pasar modal. Pasar yang efisien merupakan suatu pasar bursa di mana efek yang diperdagangkan merefleksikan semua informasi yang mungkin terjadi dengan cepat dan akurat. Konsep dari pasar yang efisien menyatakan bahwa pemodal selalu memasukkan faktor informasi yang tersedia dalam keputusan mereka, sehingga terefleksi pada harga yang mereka transaksikan. Jadi harga yang berlaku di pasar itu sudah mengandung faktor informasi tersebut. Menurut Jogianto, pasar modal yang efisien adalah pasar bereaksi dengan cepat dan akurat untuk mencapai harga keseimbangan baru yang sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia. Nah, pasar modal sendiri itu efisien pasar modal itu ada 3 tingkatan, yaitu
efisiensi pasar bentuk lemah, efisiensi pasar bentuk setengah kuat, dan efisiensi pasar bentuk kuat. Nah, next. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian abnormal return. Abnormal return atau return tidak normal adalah selisih antara return atau tingkat keuntungan yang sebenarnya dengan tingkat keuntungan yang diharapkan. Abnormal return sering digunakan untuk melakukan penilaian kinerja surat berharga. Abnormal return juga dapat dijadikan sebagai dasar pengujian efisiensi pasar. Pasar akan dikatakan efisien apabila tidak ada satupun pelaku pasar yang menikmati abnormal return dalam kurun waktu yang cukup panjang. Kemudian, slide selanjutnya. Nah, seperti yang kita sudah pelajari dengan Bu Eka, pengertian saham sendiri adalah saham merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan perusahaan sehingga pemegang saham memiliki hak klaim atas dividen atau distribusi lain yang dilakukan perusahaan kepada pemegang saham lainnya. Saham merupakan secarik kertas yang menunjukkan hak pemodalan. Hak pemodalan yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya Atika dengan NIM belakang 370 akan menjelaskan apa itu event study. Event study merupakan bentuk pengujian empiris untuk mengetahui efisiensi bentuk setengah kuat dengan melihat seberapa cepat harga menyesuaikan terhadap informasi baru. Beberapa tahapan dalam melakukan event study, yaitu 1. Mengidentifikasi peristiwa atau event tertentu dan tanggalnya. Lalu yang kedua, menentukan rentang waktu studi peristiwa atau event window yang merupakan waktu yang akan diamati di sekitar event. Di samping itu, ditentukan juga periode estimasi yang akan digunakan untuk meramalkan return harapan pada periode peristiwa. Lalu yang ketiga, menghitung abnormal return selama event window tersebut. Kemudian dilakukan uji statistik atas abnormal return tersebut. Next. Lalu selanjutnya ada indeks harga saham gabungan atau IHSG. Pengertian mengenai IHSG menurut Darmaji dan Fahrudin 2011, indeks harga saham adalah pergerakan harga saham. Indeks berfungsi sebagai indikator tren pasar, artinya pergerakan indeks menggambarkan kondisi pasar pada suatu saat, apakah pasar sedang aktif atau lesu. Dalam pasar modal, indeks memiliki beberapa peran, yaitu sebagai indikator tren pasar, indikator tingkat keuntungan, tolak ukur kinerja suatu portofolio, membantu berkembangnya produk derivatif, dan yang terakhir membantu pembentukan suatu portofolio dalam strategi pasif. Next. Lalu selanjutnya ada indeks IDX 30. IDX 30 adalah indeks saham yang masuk ke dalam kategori indeks yang digunakan untuk mengukur performa harga dari saham-saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Indeks-indeks ini diterbitkan dan dikelola pihak ketiga di luar BEI. Indeks saham ini memudahkan investor untuk mengerucutkan pilihan ketika ingin berinvestasi di saham yang liquid dan memiliki kapitalisasi pasar besar. Untuk definisi khususnya, IDX 30 sendiri yaitu indeks yang mengukur kinerja harga 30 saham. Saham yang bisa masuk ke jajaran indeks tersebut tentunya tidak sembarangan. Saham-saham tersebut harus memiliki likuiditas yang tinggi dan kapitalisasi pasar yang besar. BI melakukan evaluasi minor dan mayor terhadap kelompok indeks saham IDX 30 setiap 3 dan 6 bulan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah saham-saham yang terdaftar di dalamnya masih memenuhi kriteria yang telah ditentukan.
yaitu likuid dan berkapitalisasi pasar besar. Kalau tidak, saham tersebut akan keluar daftar dan saham lain yang lebih sesuai bisa masuk. Itulah mengapa daftar IDX 30 tak selalu sama. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh. Terima kasih, saya Andreas dengan NIM 511-1368. Kali ini saya akan membahas tentang metode penelitian. Next. Teknik pengambilan sampel yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan yang tetap terdaftar di IDX 30 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kriteria dalam penentuan sampel pada penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan yang aktif terdaftar di IDX 30 selama periode Agustus tahun 2022 sampai Januari 2023. Yang kedua, memiliki catatan harga saham penutup atau closing price yang terpublikasi pada IDX Channel, Real Time Data Market, dan chart saham. Next. Periode peristiwa. Periode penelitian yang terdiri dari 30 hari periode estimasi dan 11 hari periode peristiwa, yakni 5 hari sebelum peristiwa dan 5 hari setelah peristiwa. 1 hari adalah event date pada tanggal 31 Oktober tahun 2022. Next. Populasi dan sampel. Menurut Kuncoro tahun 2009 dalam Untung 2015, populasi adalah kelompok elemen yang lengkap yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian di mana kita tertarik untuk mempelajari atau menjadi objek penelitian. Populasi penelitian ini diambil dari data saham yang masuk di indeks IDX 30. Berdasarkan kriteria di atas, maka diperoleh sampel penelitian sebanyak 30 perusahaan dari 30 perusahaan yang terdaftar di IDX 30. Terima kasih, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, saya Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan untuk hasil penelitian. Next. Yang pertama, uji normalitas. Jika nilai SIG lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Untuk T-5, 4, 3, 2, T plus 1, 2, dan 5, lalu AAR sebelum dan sesudah data berdistribusi normal. Dan untuk T-1, T0, T plus 3, dan 4, data tidak berdistribusi normal. Next. Lalu, uji one sample t-test. Jika SIG lebih dari 0,05, maka ada abnormalitas yang signifikan. Jika kurang dari 0,05, maka tidak ada abnormalitas yang signifikan. Untuk T-5, T-4, T-2, T0, T plus 2, T plus 3, terdapat abnormalitas yang signifikan. Untuk T-3, T-1, T plus 1, T plus 4, dan 5, tidak ada abnormalitas yang signifikan. Next. Lalu, uji paired sample t-test. Jika SIG lebih dari 0,05, HO diterima. Jika SIG kurang dari 0,05, HO ditolak. Untuk hipotesisnya, HO tidak ada perbedaan abnormal return pada saat sebelum dan sesudah Halloween 2022. Untuk HA ada perbedaan return abnormal pada saat sebelum dan sesudah Halloween Effect 2022. Dilihat dari data yang diuji melalui pengujian paired sample t-test, nilai SIG-nya 0,497. Lebih besar dari 0,05, maka HO diterima, yang artinya tidak ada perbedaan abnormal return pada saat sebelum dan sesudah Halloween Effect 2022. Sekian untuk pemaparan materinya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.